Pemirsa Baraya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam acara Inspirasi Syariah. Inspirasi hidup bersyariah. Perlu diketahui bagi pemirsa yang baru bergabung di acara ini bahwa kita sekarang sedang membahas kekuatan doa. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ustadz, bagaimana caranya agar doa yang kita panjatkan itu bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Ya, baik. Doa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan doa untuk kalian. Jadi hukum asalnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Mamin muslimin yad'ullah. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doanya tidak dosa, doanya tidak dalam rangka memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepada orang itu salah satu dari tiga perkara. Jadi kalau kita berdoa, Allah akan ngasih salah satu dari tiga. Satu, kata Allah, imma ayyu ajjila lahu da'watah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bisa jadi Allah akan mempercepat dikabulkan doanya. Ayyu ajjila lahu da'watah. Apa yang diinginkannya dipenuhi. Berdoa mau mobil dikasih, berdoa mau rumah dikasih, berdoa mau haji dikasih, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau A, mau B, mau C akan dikasih. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyudakhkhira lahu fil akhirah. Yang kedua, bisa jadi doanya itu akan disimpan di akhirat untuk orang itu. Gak dikasih oleh Allah seperti yang diinginkan di dunia. Kita berdoa ingin A, gak dikasih-kasih. Kita harus husnudzon kepada Allah. Oh, mudah-mudahan doa ini sebagai bekalku, ceng-celenganku, bekalku nanti di akhirat, tabunganku di akhirat. Ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlahu. Dan yang ketiga, bisa jadi doa kita bukan tidak dikabulkan. Ketika kita berdoa, ternyata kok tidak seperti yang kita inginkan. Kemungkinan yang ketiga adalah Allah akan menghindarkan dari kita, Allah akan menjauhkan dari kita keburukan, akan menghindarkan keburukan dari kita sesuai dengan kadar doa. Kalau kita berdoanya 10, maka Allah akan menjauhkan 10 keburukan dari kita. Kalau kita berdoanya 100, maka kita akan dijauhkan dari 100 macam keburukan begitu. Ini artinya doa itu sebenarnya hukum asalnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim insya Allah dia akan terus-menerus berdoa. Dia nggak akan bosan-bosan. Nggak ada istilahnya oh doanya camal, doanya nggak metu, doanya nggak dikabulkan, doanya nggak mujarab, doanya nggak manjur. Nggak ada doa yang tidak manjur. Semua doa itu dikabulkan. Ketika kita berdoa, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dengan doa-doa itu. Ada 3 macam itu. Ada berapa, Bu? 3 macam. Satu apa tadi? Dikabulkan di dunia sesuai keinginan kita. Yang kedua, Allah akan menyimpan untuk tabungan kita di akhirat. Yang ketiga, kita akan dihindarkan dari keburukan, dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari bahaya begitu. Namun syariat juga memberikan panduan kepada kita. Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama memberikan panduan kepada kita bagaimana agar doa kita itu dikabulkan. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambamu, jika umatmu bertanya kepadamu tentangku, katakan aku ini dekat. Orang yang berdoa harus meyakini kita berdoa bukan kepada yang jauh. Kita ini berdoa kepada Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bersama dengan kita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku lebih dekat daripada manusia min hablil warid, daripada urat tenggorokan.
Allah lebih dekat kepada kita daripada urat tenggorokan. Artinya Allah bersama dengan kita. Ketika kita berdoa, kita sedang memohon kepada yang dekat. Yakinkanlah oleh kita bahwa kita bukan memohon kepada yang jauh, sehingga ketika kita berdoa nggak usah kita harus berteriak-teriak sampai berteriak, ya Allah, ya Allah beri kami rizki, ya Allah, berteriak-teriak. Nggak mesti. Doa itu dunal jahri. Doa itu tidak keras dan tidak juga terlalu pelan, sedang-sedang saja, dengan suara-suara yang kedengaran oleh kita. Tidak mesti teriak-teriak, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup dengan suara begitu. Yakinilah ketika kita berdoa kepada yang dekat, bukan kepada yang jauh. Satu. Kemudian kata Allah, ujibu falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka kewajiban orang yang berdoa adalah falyastajibu li. Kalau kita ingin doanya dikabulkan, syarat doa dikabulkan ini banyak, ibu-ibu rahimakumullah. Salah satunya adalah yang paling penting, doa akan dikabulkan oleh Allah kalau orang yang berdoanya itu taat. Makanya kata Allah, falyastajibu li. Penuhi seruanku, penuhi panggilanku, jalankan perintahku. Kalau kita berdoa tapi kita maksiat, menentang Allah, kita berdoa tapi kita bermaksiat, kita jauh dari Allah, maka doanya nggak akan dikabulkan. Kan banyak tuh ya, maksiat, doa, maksiat, sholat itu STMJ bu ya, sholat terus, maksiat jalan terus. Ada orang maksiat, sholat. Nah, sholatnya itu gak akan dikabulkan oleh Allah, karena sholat itu intinya doa. Dalam sholat kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan di balik sholat kita, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa tapi di satu sisi kita kurang baik dengan tetangga, kita berantem dengan tetangga, berselisih dengan tetangga, kita jelek kepada suami, kita jelek kepada orang tua, kita menyakiti orang tua, kita berselisih dengan sesama kaum muslimin, maka doanya nggak akan didengar, doanya akan dikabulkan. Kita berdoa tapi yang dimakannya riba, yang dimakannya haram. Kita berdoa tapi bisnis kita rentenir, merentenkan barang, gitu, meminjamkan barang tapi kemudian harus ada lebihnya, maka doanya nggak akan dikabulkan. Kita berdoa tapi kita membiarkan kemaksiatan merajalela di tengah-tengah kita, nggak akan dikabulkan. Karena syarat doa dikabulkan itu adalah ketika kita dalam kondisi takwa, ketika kita dalam kondisi taat, doa akan dikabulkan dari orang-orang yang taat. Makanya kita sunnah kalau ada orang soleh kita datangi, wahai kiai, wahai tuan guru, wahai mama, tolong doakan kami, doakan anak kami, doakan istri kami, doakan suami kami. Mohon doanya kepada orang yang soleh, karena doa orang-orang yang soleh itu dikabulkan. Makanya para nabi itu doanya dikabulkan, karena para nabi adalah manusia yang ada dalam puncak kesolehan. Doanya para ulama yang bersih dikabulkan, doanya anak-anak yang belum punya dosa dikabulkan. Makanya kalau ada anak-anak, nah doain ibu itu, doain bapak, ajak anak-anak kita berdoa. Kalau kita mah sudah kotor, anak-anak belum punya dosa, gitu. Doa anak-anak santri ini masih kecil-kecil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Mintalah doa. Doa dari orang-orang yang bersih akan dikabulkan. Doa akan dikabulkan dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang-orang yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasarnya, orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh, jangankan berdoa, tidak berdoanya pun akan Allah berikan kebaikan bagi orang itu. Kasarnya, orang yang taat kepada Allah, dia lupa berdoa, dia nggak sempat berdoa karena dia sibuk berdakwah, dia sibuk beribadah, membaca Quran, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa. Disebutkan dalam hadis itu, man sagolahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu ma'utis sa'ilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sibuk dengan Quran, sibuk baca Quran, sibuk ngajarin Quran, sibuk ngajarkan Quran, sibuk membaca Quran, sibuk dengan Quran, hingga ia
lupa doa, dia meninggalkan doa, dia tidak berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan memberi kepadanya seperti yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi orang yang soleh itu pasti akan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran banyak ayat-ayat yang berbicara kebaikan yang Allah akan berikan, akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa takwa kepada Allah, siapa takut oleh Allah, siapa taat kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya, rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari segala urusannya. Jadi kita ternyata bukan hanya harus sekedar berdoa, tapi ada yang harus dilakukan oleh kita adalah membangun ketaatan di balik doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik pembahasan kita pada sesi kali ini. Namun kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali lagi setelah jeda di acara yang sama, yaitu Inspirasi Syariah. Inspirasi